Halo guys, perkenalkan nama saya Ramdan Suma. Saya perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Lembaga Keuangan, dan berikut ini adalah perkenalan dari anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Clara Maybelline Stephanie Lucas, saya dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Jonda Sirang dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sailon Yohanes Wisang dari kelompok 2. Halo, perkenalkan, nama saya Theodora Sengke dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Julita Rinding dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Silviana Elista Sigonta dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Shalom Bianca Putri, saya dari kelompok 2. Halo, perkenalkan, saya Nasra Tia Fasvita dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk menjadi nasabah di sebuah pegadaian. Yang pertama itu, kita mendatangi kantor pegadaian dan mengisi formulir. Nah, nasabah mendatangi ke kantor pegadaian terdekat. Anda dapat langsung bertanya kepada petugas pegadaian untuk keperluan yang akan dilakukan. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, nasabah dapat mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan. Formulir gadai ini meliputi informasi data diri seperti nama, alamat, nomor identitas, KTP, atau kartu tanda penduduk, tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadaikan, dan nilai pinjaman yang diinginkan. 2. Menyerahkan formulir yang telah diisi, KTP, dan barang yang akan digadaikan. Jika telah mengisi formulir, nasabah dapat langsung menyerahkan formulir di loket penaksiran barang gadai. Saat di loket, nasabah juga harus menyerahkan salinan KTP dan barang yang akan digadaikan. Petugas terkait akan melakukan taksiran nilai barang gadai yang akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Setelah penaksiran barang selesai, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan tentang harga atau nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan SBK. Syarat-syarat menggadaikan barang di pegadaian yang ketiga itu pembuatan surat bukti kredit. Dalam surat bukti kredit tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan barang. Surat bukti kredit juga mencantumkan informasi tentang ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah. Yang keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Petugas akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Nasabah harus membayar tunai biaya administrasi untuk mendapat menerima pinjaman secara utuh. Barang apa saja yang bisa digadaikan? Yang pertama, emas. Emas yang digadaikan bisa dalam bentuk emas batangan ataupun perhiasan. Yang kedua, sertifikat. Dokumen berharga juga dapat digadaikan, seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Yang ketiga, kendaraan. Nasabah dapat menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat seperti STNK, BPKB, dan faktur pembeliannya. Barang lain yang bisa digadaikan selanjutnya yaitu barang elektronik. Barang elektronik yang berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop, komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan untuk digadaikan. Dan yang terakhir, alat-alat pertanian dan perikanan. Ada beberapa alat pertanian dan perikanan yang bisa digadaikan, seperti gergaji mesin, mesin pump air, mesin diesel kapal, dan traktor tangan. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini, Pak. Jadi, saya butuh dana buat buka usaha. Jadi, saya mau menggadaikan sertifikat tanah. Apakah bisa? Sangat bisa Bu. Kalau boleh tahu Ibu butuh dananya berapa ya Bu? Sekitaran 20 juta, Pak. Apakah Ibu sudah mengirim surat-surat
surat-suratnya, Bu? Untuk surat-suratnya saya sudah kirim melalui pos ke alamat pegadaiannya, Pak. Sudah termasuk dengan surat tanahnya juga. Kalau begitu, saya ingin periksa dulu apakah surat Ibu sudah sampai ke kantor pegadaian kami ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Atas nama Nasra Syuntia Fasvita, Bu, apa benar? Iya, Pak, benar. Baik, Bu, surat Ibu sudah sampai ke kantor kami dan saat ini sedang di tangan saya. Sebentar ya, Bu, saya periksa dulu surat-suratnya, Bu. Di sini surat Ibu sudah sangat lengkap ya, Bu. Kami bisa memberikan 15 juta, Bu. Bagaimana? Apakah bisa ditambah jadi 18 juta, Pak? Mohon maaf, Bu, itu sudah maksimalnya, Bu. Jika Ibu mau, Ibu akan kami berikan 15 juta, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak, 15 juta. Untuk proses selanjutnya, Ibu bisa mengisi surat kreditnya. Nanti akan saya kirimkan ke alamat Ibu. Dan Ibu bisa melihat jatuh tempo pada surat tersebut. Iya, baik, Pak. Baik, Bu, untuk pengiriman uangnya nanti Ibu bisa kirim nomor rekeningnya ke email saya. Nah, sebentar saya akan memberikan emailnya dan di sini saya akan mengembalikan KTP Ibu beserta kartu keluarga Ibu. Iya, baik, Pak. Kalau begitu, setelah saya mengisi surat bukti kreditnya, saya akan kirim lagi ke sini. Terima kasih. Ya, Bu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Berikut adalah hukum yang mengatur pegadaian. Yang pertama, UU nomor 7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU nomor 10 tahun 1998 mengenai pembahasan tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur perbankan syariah, memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah dengan berbasis bagi hasil. Yang kedua, PP nomor 103 tahun 2002 yang mengatur tentang pembahasan umum Perum Pegadaian. Pengaturan ini menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Dan yang keempat, pasal 1150 KUHP sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku 2 KUHP. Dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, dan lainnya dari pegadaian.